Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan perang besar terjadi di Istana Wilwatikta. Rakuti telah mengambil alih pimpinan pasukan Jalayuda melawan pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang dipimpin oleh Rabanyak Suro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Awan hitam mulai menggantung di langit. Srijaya Negara yang oleh bekal Gajah Mada diminta untuk tetap berada di antara induk berjalan mundar-mandir. Namun kegelisahan makin menjadi hingga kemudian tidak tertahankan lagi. Jaya Negara membuka pintu. Prajurit Bayangkara Gagak Bongol dan Limbang Laut bergegas mendekat. Kedua prajurit itu telah mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi di halaman istana. Bagaimana perkembangan di luar? Bertanya Jaya Negara. Gagak Bongol dan Limbang Laut bersamaan memberikan sembah. Hamba tuanku, Gagak Bongol berkata, sekaligus mewakili temannya. Perkembangan telah bergerak tak terduga. Pertempuran di halaman belakang antara istana telah berakhir. Temenggung Pujut Luntar berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi Temenggung Pandiwatang mencoba memanfaatkan keadaan itu dengan ikut bermain-main, menyerang istana langsung dari halaman depan. Kurang ajar, desis Jaya Negara. Tatapan mata Jaya Negara benar-benar tegang. Lalu Jaya Negara meminta Gagak Bongol untuk melanjutkan. Raklian Temenggung Banyak Suro berhasil menyadarkan sisa pasukan Jalarananggana, kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk menghadapi sepak terjang pasukan Jalayuda. Namun Mahapatih Tardah muncul berusaha mencegah perang. Raklian Banyak Suro dan Pandiwatang dipanggil dan didamaikan. Upaya itu hampir saja berhasil. Tetapi tiba-tiba melesat anak panah beracun yang membunuh Temenggung Pandiwatang dan Banyak Suro sekaligus. Gajah Mada mencoba mengendalikan pasukan Jalapati dan Jalarananggana menghadapi petualangan Rakuti. Sesak napas Jaya Negara kalau gemet mendapat laporan. Riuh genderang dan lengking suara bendi, tambur dan trompet yang dibunyikan beruntun seolah akan menjebol pintu gerbang istana, menggoyang pilar-pilar pendopo. Jaya Negara kembali masuk ke dalam biliknya. Perhatian Srijaya Negara tertuju pada dua buah kotak besi di atas meja. Beberapa saat lamanya Jaya Negara termangu-mangu memandangi kedua kotak besi itu. Di dalam kedua kotak itu terdapat harta benda, pusaka yang tidak ternilai harganya. Berbagai perhiasan berteteteskan intan berlian dan benda-benda pusaka yang terbuat dari emas sangat mahal.
Jika istana terpaksa bedah, haruskah dilakukan penyelamatan pada benda-benda pusaka itu? Bagaimana cara melakukannya? Jayanegara gelisah beberapa saat lamanya. Walaupun telah berusaha tenang dengan mempercayakan keselamatannya kepada Bayangkara, jika pasukan yang menyerbu itu seperti banjir bandang, maka apa boleh buat? Sri Jayanegara harus meloloskan diri dari istana seperti yang dikehendaki begal Gajah Mada. Sebenarnya lah perang di halaman istana makin berkecamuk. Pasukan Dalayuda dengan gelar perang Cakrabyuha berputar bagaikan cakra, bergerigi tombak dan pedang, siap menerjang apa saja. Kekuatan cakra itu makin menggila karena para Dharma Putra Winesuka berada di ujung geriginya. Ratanca, Rawedeng, Rapangsa, Rayuyu, Rabanyak menjadi gerigi tajam yang menyambar-nyambar dengan ayuran pedang serta tombak. Susul menyusul tiada henti menyebabkan pasukan Jalapati dan Jalarananggana merasa menghadapi beban yang berat. Begal Gajah Mada tak putus asa menghadapi keadaan itu. Dengan sekuat tenaga, Gajah Mada memberikan aba-aba dan perintah. Sebenarnya para senopati yang semula adalah anak buah Temenggung Banyaksoro kurang begitu suka mendapat perintah dari Gajah Mada yang hanya berpangkat bekel. Namun Gajah Mada memiliki rencana Majapahit, rencana milik Mahapatih Tada, yang keberadaannya seolah tidak ubahnya Arya Tada sendiri. Waktu terus bergerak. Matahari manjat makin tinggi, burung gagak berterbangan mewartakan kehadirannya. Bawahnya di darah sangat menggoda burung-burung itu. Burung pemakan bangkai berjenis langka terlihat membubung amat tinggi. Dalam pada itu, para penjarah yang merasa mendapat kesempatan karena terjadinya kekacauan seperti mendapat kesempatan. Beberapa rumah milik orang kaya mereka datangi. Di bawah ancaman senjata, orang-orang kaya dibuat tidak berkutik. Bukan hanya harta yang harus mereka serahkan kepada penjara, bahkan para gadis mulai tidak aman dari pemerkosaan. Asap tebal masih mengepul dari pasar Jati Pasar dan pasar Daksina. Asap juga mengepul dari arah barat. Beberapa buah lumbung padi yang berisi gabah dan palawija dibakar penjara. Tangis dan ratapan ketakutan menjadi bagian dari keadaan yang kisruh itu. Mahapatih Tada hanya bisa mengelus dada melihat perkembangan yang menyedihkan itu. Dari reruntuhan Singosari yang diserang Kediri, Raden Wijaya menantu Sri Kertanegara mencoba membangun Bumi Tarik yang kemudian bisa berkembang menjadi sebuah negara yang besar dan berwibawa. Kini beberapa orang petualang dengan sangat tidak bertanggung jawab mencoba merusak semuanya hanya karena dorongan hasrat pribadi. Betapa kecewa Arya Tada dan betapa kecewa Kertarajasa Jayawardhana seandainya bangkit dari kematiannya dan menyaksikan sepak terjang para petualang itu. Gajah Mada meskipun dengan susah payah berusaha keras mengendalikan pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang mendapat tekanan luar biasa dan bertubi-tubi. Kemampuan Gajah Mada yang hanya berpangkat bekel itu ternyata sanggup merepotkan pasukan pemberontak yang dikendalikan
Seiring dengan sang surya yang memanjat langit makin tinggi dan belahan Nabastala yang lain dikemuli mendung, pasukan yang bertempur makin menggila. Satu demi satu korban berjatuhan. Seorang prajurit terjerembab karena tombak telah merobek pahanya. Disusul kemudian oleh prajurit yang lain ambruk tanpa kepala. Ternyata prajurit itu tidak sadar. Sebilah pedang yang amat tajam menyambar lehernya dari arah belakang. Perlahan tapi pasti, pasukan yang mati-matian berusaha melindungi istana mengalami kesulitan. Tekanan yang diberikan pasukan dengan gelar Cakravyuha itu benar-benar merepotkan pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah menjadi dua. Seandainya kedua pasukan itu bisa digabung menjadi satu, tekanan itu akan bisa dimentahkan. Menyatu, cepat, bergabung menjadi satu, teriak Gajah Mada. Wahai pasukan Dalayuda, dari belakang, Rakuti balas berteriak. Kini tiba saatnya untuk menggulingkan Jayanegara yang tidak tahu diri itu. Jangan beri kesempatan musuh berlindung di balik dinding istana. Maju! Pasukan Dalayuda yang bertempur bagai orang mabuk kembang kecubung segera bergerak maju, memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Mereka tak peduli lagi perintah itu berasal dari siapa. Mereka tidak berpikir perintah itu tidak berasal dari Tumenggung Panjiwatang. Teriakan Raklian Kuti disusul dengan suara sangkakala sehingga menjadi perintah yang mereka kerjakan dengan membabi buta. Rakuti merasa sangat senang karena pasukan Dalayuda benar-benar telah berada dalam genggaman tangannya. Mundur ke Purabaktra, perintah Gajah Mada. Begal Gajah Mada tak ingin pintu gerbang pecah karena tekanan yang luar biasa. Itulah sebabnya Gajah Mada segera meloncat, tidak sekedar memberi perintah, tetapi juga memberi contoh apa yang harus dilakukan. Begal Gajah Mada berusaha keras membawa pasukannya mendekat pintu gerbang. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Begal Gajah Mada. Pertama, pintu gerbang itu harus dipertahankan mati-matian. Kedua, pintu gerbang itu pula jalan yang harus digunakan jika pasukan yang berpihak kepada istana tak mampu lagi menahan gempuran. Dari atas dinding regol, pasukan Bayangkara merentang Gendewa. Akan tetapi dalam keadaan perang seperti itu, sangat sulit bagi Bayangkara untuk membidik karena lawan dan kawan terus bergerak, membaur menjadi satu dalam perang yang makin mengarah ke perang buruh. Bisa saja hujan anak panah diarahkan ke pusat putaran Cakravyuha, tapi cara itu kurang membuahkan hasil karena semua prajurit melindungi diri dengan tameng. Di sisi lain, jumlah anak panah yang mereka miliki terbatas. Anak panah tidak bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Korban makin berjatuhan, korban makin berkelimpangan. Seiring dengan waktu yang terus bergerak, Gajah Mada akhirnya telah sampai pada sebuah simpulan. Tidak mungkin bagi pasukan yang berpihak pada istana itu keluar sebagai pemenang. Pasukan Dalayuda dalam gelar perang Cakravyuha mampu memberikan tekanan yang luar biasa berat. Gajah Mada harus mengambil sebuah keputusan, seperti makan buah simalakama. Keputusan itu tak ubahnya mengorbankan ayah untuk menyelamatkan ibu, atau sebaliknya.
Begal Gajah Mada dihadapkan pada pilihan sulit menyelamatkan pasukan yang bertempur bersamanya, dan dengan terpaksa tidak bisa menyelamatkan pasukan lainnya yang bertempur terpisah di sebelah selatan, yang juga sama-sama mendapatkan tekanan kuat dari putaran gerigi gelar perang Cakrabyuha. "Buka Purwakerta!" teriak Gajah Mada. "Buka pintu gerbang!" Teriakan Gajah Mada ditangkap oleh prajurit Bayangkara yang berada dalam dinding. Dengan bergegas, prajurit itu berloncatan turun dan membuka selarak pintu regol yang amat besar dan terbuat dari besi. Pintu regol terbuka, pasukan masuk ke dalam istana. Teriak begal Gajah Mada. "Lindungi yang lain, ayo cepat!" Pasukan gabungan Jalapati dan Jalarananggana yang mendapat tekanan luar biasa itu segera masuk ke dalam gerbang Purwakerta. Beberapa prajurit yang lain berlompatan memberikan perlindungan. Para Bayangkara yang berada di atas dinding segera membantu dengan melepas anak panah, menghujani pasukan Jalayuda. "Jangan biarkan mereka masuk!" teriak Rakuti. "Gempur!" Pasukan Jalayuda berusaha menerjemahkan perintah itu, namun gerak langkah mereka agak terhambat oleh hujan anak panah yang sangat mengganggu. Penyelamatan pasukan Jalapati dan Jalarananggana ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Dengan berdesak, pasukan Jalapati dan Jalarananggana berebut masuk. Dengan sekuat tenaga, pasukan di pihak pemberontak berusaha memberikan tekanan. Dengan sekuat tenaga pula, pasukan Bayangkara yang berada di atas dinding berusaha menghambat tekanan Rakuti dengan hujan anak panah. Jika regol yang terbuka tidak bisa ditutup lagi, sama halnya dengan mengundang bahaya. Hujan anak panah tidak begitu dipedulikan karena pasukan Jalayuda menggunakan tameng untuk melindungi diri. Mereka terus menekan, melihat pintu regol telah terbuka dan melihat gabungan prajurit Jalapati. Jalarananggana berusaha masuk ke dalam istana, mendorong Rakuti memberikan tekanan lebih keras. Di sisi lain, Gajah Mada pun memberikan perintah untuk melawan mati-matian agar penyelamatan itu bisa berjalan lancar. Begal Gajah Mada yang masih berada di luar dinding istana memberi syarat kepada Bayangkara di atas dinding untuk memberikan hujan anak panah lebih banyak lagi. Laksana air yang mengalir, pasukan yang berusaha keras melindungi istana itu masuk ke dalam lingkungan tatak rambat Bali Mangguntur yang dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Dengan saling melindungi dan dengan rasa setiakawanan yang tinggi, prajurit Jalapati yang menggabungkan diri dengan prajurit Jalarananggana berangsur-angsur masuk ke dalam istana yang memberi ruang dan kelegaan lebih lapang. Bahaya justru terjadi ketika jumlah prajurit yang berada di luar menyusut. "Cegah mereka menutup regol!" teriak Rakuti. "Serbu!" Dengan sorak-sorai dan mengorbankan hujan anak panah, pasukan Jalayuda memberikan tekanan lebih kuat lagi. Begal Gajah Mada yang masih berada di luar bersama belasan orang yang tersisa berusaha memberikan perlawanan mati-matian. "Aku harus selalu waspada," bisik begal Gajah Mada pada diri sendiri. Gempuran yang dilakukan Rakuti makin menggila dan merajalela. Himpitan yang dirasakan pasukan Jalapati dan Jalarananggana nyaris membuat napas menjadi amat sesak. Gabungan pasukan yang sudah tidak berbentuk itu bersusah payah bergerak menuju Purwakerta yang terbuka. Bahwa Purwakerta merupakan pintu gerbang yang tidak seberapa luas dengan daun pintu menjulang, menjadi tempat yang sangat sempit.
menampung pasukan yang berjejal-jejal berusaha memasukinya. Lagi-lagi Gajah Mada dihadapkan pada pilihan yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk mengambil pilihan lain. Jika pintu regol itu tidak segera ditutup, maka banjir bandang pasukan pihak pemberontak akan menyerbu istana bagai air bah yang mengamuk di musim hujan. "Tutup pintu regol!" teriak Bekel Gajah Mada. Para prajurit yang masih berada di luar pintu regol kaget karena jika pintu ditutup, tak ada kemungkinan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Lihat bahaya yang datang dan kemungkinan masukan musuh yang akan robos masuk. Bayangkara berusaha keras untuk menutup pintu utama itu, dan menutup regol itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang karena ada tekanan yang kuat dari luar. Justru tekanan itu berasal dari sisa prajurit yang terjebak di luar. Dengan amat bersusah payah, pintu regol tertutup. Malang bagi prajurit yang terjebak di luar, karena tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Bekel Gajah Mada yang termasuk salah seorang dari mereka yang tertinggal segera mengamuk jadi-jadinya. Seorang demi seorang dari sekitar belasan orang itu berjatuhan. Bekel Gajah Mada hanya bisa menahan pedih dalam dadanya menyaksikan keadaan itu. Namun Bekel Gajah Mada bukanlah jenis prajurit pengecut yang akan tinggal gelanggang corong pelayu melarikan diri dari mereka. "Bantai mereka semua!" teriak Rakuti. "Tapi aku inginkan Gajah Mada itu hidup-hidup. Aku sendiri yang akan membunuhnya." Bekel Gajah Mada prajurit pilihan. Secara pribadi, Bekel Gajah Mada memiliki kemampuan olah kanuragan yang mumpuni. Itulah sebabnya tidak gampang bagi prajurit memberontak untuk meringkusnya hidup-hidup. Malah siapapun prajurit musuh yang berani mendekatinya akan mati disambar tombak bergagang pendek yang ada di tangannya. Satu demi satu prajurit di pihak istana yang terjebak itu ambruk, diterjang pedang atau trisula. Jumlah yang tersisa dalam hitungan belasan orang di luar dinding Purwakerta yang menghadap ke barat itu dengan sangat cepat berkurang. Seorang demi seorang harus menggeliat meregang nyawa. Dengan tidak menyisakan belas kasihan, pasukan Jalayuda mengujaninya bukan hanya dengan anak panah, tapi juga ayunan tombak dan pedang. Orang terakhir yang terjebak di luar dinding itu ambruk. Tubuhnya menggeliat. "Tangkap Gajah Mada itu hidup-hidup!" teriak Rakuti dari kejauhan. Namun tidak mudah menangkap Bekel Gajah Mada. Gajah Mada yang akhirnya merasa tersisa dan sendiri harus menggunakan lambaran kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya. Dengan gesit, Bekel Gajah Mada segera menjejak tanah. Tubuhnya meloncat lincah memanjat dinding. Dikejar pula oleh hujan anak panah. Rakuti dan para rakyat Winesuka yang lain berdesir melihat kegesitan yang luar biasa itu. Pesona yang ditinggalkan Bekel Gajah Mada membungkam mulut mereka. Beberapa orang senopati yang merasa pilih tanding terbelalak karena secara pribadi mereka tidak memiliki kelincahan gerak seperti itu. Harusnya ia tidak berpangkat bekel, seseorang berbicara pada diri sendiri. Kemampuan semacam itu hanya pantas dimiliki seorang senopati. Bekel Gajah Mada yang telah berdiri di atas dinding istana yang menjulang segera menebarkan pandangan matanya ke arah selatan. Di sana pasukan gabungan antara Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah menjadi kebingungan. Gajah Mada segera menyambar klebet berlambang Bayangkara yang dipegang anak buahnya. Bekel Gajah Mada menggerakkan klebet itu, mengayun-ayun ke kiri dan ke kanan, serta sesekali dihibaskan menyilang ke kiri dan
kanan. Sebuah isyarat yang harus dibaca oleh mereka. Melalui klebet itu, Gajah Mada memberi syarat kepada mereka untuk mengundurkan diri. Membaca perintah itu, pasukan yang terpisah berhamburan melarikan diri mundur dari medan perang. Keparat, umpat Rakuti melihat musuhnya berhasil berlindung di balik dinding. Bekel Gajah Mada yang masih berada di luar dinding istana memberi syarat kepada Bayangkara di atas dinding untuk memberikan hujan anak panah lebih banyak lagi. Laksana air yang mengalir, pasukan yang berusaha keras melindungi istana itu masuk ke dalam lingkungan tatak rambat Bali Mangguntur yang dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Dengan saling melindungi dan dengan rasa setia kawanan yang tinggi, prajurit Jalapati yang menggabungkan diri dengan prajurit Jalarananggana berangsur-angsur masuk ke dalam istana yang memberi ruang dan kelegaan lebih lapang. Bahaya justru terjadi ketika jumlah prajurit yang berada di luar menyusut. "Cegah mereka menutup regol," teriak Rakuti. "Serbu!" Dengan sorak-sorai dan mengorbankan hujan anak panah, pasukan Jalayuda memberikan tekanan lebih kuat lagi. Bekel Gajah Mada yang masih berada di luar bersama belasan orang yang tersisa berusaha memberikan perlawanan mati-matian. "Aku harus selalu waspada," bisik Bekel Gajah Mada pada diri sendiri. Gempuran yang dilakukan Rakuti makin menggila dan merajalela. Himpitan yang dirasakan pasukan Jalapati dan Jalarananggana nyaris membuat napas menjadi amat sesak. Gabungan pasukan yang sudah tidak berbentuk itu bersusah payah bergerak menuju Purwaktra yang terbuka. Bahwa Purwaktra merupakan pintu gerbang yang tidak seberapa luas dengan daun pintu menjulang, menjadi tempat yang sangat sempit menampung pasukan yang berjejal-jejal berusaha memasukinya. Lagi-lagi Gajah Mada dihadapkan pada pilihan yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk mengambil pilihan lain. Jika pintu regol itu tidak segera ditutup, maka banjir bandang pasukan pihak pemberontak akan menyerbu istana bagai air bah yang mengamuk di musim hujan. "Tutup pintu regol!" teriak Bekel Gajah Mada. Para prajurit yang masih berada di luar pintu regol kaget karena jika pintu ditutup, tak ada kemungkinan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Lihat bahaya yang datang dan kemungkinan masukan musuh yang akan robos masuk. Bayangkara berusaha keras untuk menutup pintu utama itu, dan menutup regol itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang karena ada tekanan yang kuat dari luar. Justru tekanan itu berasal dari sisa prajurit yang terjebak di luar. Dengan amat bersusah payah, pintu regol tertutup. Malang bagi prajurit yang terjebak di luar, karena tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Bekel Gajah Mada yang termasuk salah seorang dari mereka yang tertinggal segera mengamuk sejadi-jadinya. Seorang demi seorang dari sekitar belasan orang itu berjatuhan. Bekel Gajah Mada hanya bisa menahan pedih dalam dadanya menyaksikan keadaan itu. Namun Bekel Gajah Mada bukanlah jenis prajurit pengecut yang akan tinggal gelanggang colong pelayu melarikan diri dari mereka. "Bantai mereka semua!" teriak Rakuti. "Tapi aku inginkan Gajah Mada itu hidup-hidup. Aku sendiri yang akan membunuhnya." Bekel Gajah Mada prajurit pilihan. Secara pribadi, Bekel Gajah Mada memiliki kemampuan olah kanuragan yang mumpuni. Itulah sebabnya tidak gampang bagi prajurit pemberontak untuk meringkusnya hidup-hidup. Malah siapapun prajurit musuh yang berani mendekatinya akan mati disambar tombak bergagang pendek yang ada di tangannya.
Satu demi satu prajurit di pihak istana yang terjebak itu ambruk, diterjang pedang atau trisula. Jumlah yang tersisa dalam hitungan belasan orang di luar dinding Purwakerta yang menghadap ke barat itu dengan sangat cepat berkurang. Seorang demi seorang harus menggeliat meregang nyawa. Dengan tidak menyisakan belas kasihan, pasukan Jalayuda mengujarinya bukan hanya dengan anak panah, tapi juga ayunan tombak dan pedang. Orang terakhir yang terjebak di luar dinding itu ambruk. Tubuhnya menggeliat. "Tangkap Gajah Mada itu hidup-hidup!" teriak Rakuti dari kejauhan. Namun tidak mudah menangkap begal Gajah Mada. Gajah Mada yang akhirnya merasa tersisa dan sendiri harus menggunakan lambaran kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya. Dengan gesit, begal Gajah Mada segera menjejak tanah. Tubuhnya meloncat lincah memanjat dinding. Dikejar pula oleh hujan anak panah. Rakuti dan para rakyat Winesuka yang lain berdesir melihat kegesitan yang luar biasa itu. Pesona yang ditinggalkan begal Gajah Mada membungkam mulut mereka. Beberapa orang senopati yang merasa pilih tanding terbelalak karena secara pribadi mereka tidak memiliki kelincahan gerak seperti itu. Harusnya ia tidak berpangkat begal. Seseorang berbicara pada diri sendiri. Kemampuan semacam itu hanya pantas dimiliki seorang senopati. Begal Gajah Mada yang telah berdiri di atas dinding istana yang menjulang segera menebarkan pandangan matanya ke arah selatan. Di sana pasukan gabungan antara Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah menjadi kebingungan. Gajah Mada segera menyambar klebet berlambang Bayangkara yang dipegang anak buahnya. Begal Gajah Mada menggerakkan klebet itu, mengayun-ayun ke kiri dan ke kanan, serta sesekali dibaskan menyilang ke kiri dan kanan. Sebuah isyarat yang harus dibaca oleh mereka. Melalui klebet itu, Gajah Mada memberi isyarat kepada mereka untuk mengundurkan diri. Membaca perintah itu, pasukan yang terpisah berhamburan melarikan diri mundur dari medan perang. "Keparat!" umpat Rakuti melihat musuhnya berhasil berlindung di balik dinding.